sudah siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan melisiknya eksklusif. Saudara, sidang kasus Jaksa Pinangki akhirnya terlaksana. Terhitung cepat, cukup kilat dalam penyelesaian. Benarkah ada yang hilang dalam persidangan? Konon, ada sosok petinggi yang tak jelas alias gelap, tak disebutkan. Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupasnya dalam misteri proposal 140 miliar. Adalah BR dalam kurung Burhanuddin atau pejabat Kejaksaan Agung mengirimkan surat kepada HA dalam kurung Hatta Ali atau pejabat Mahkamah Agung yang dimaksudkan oleh terdakwa sebagai tindak lanjut surat dari pengacara Saya ingin buka-bukaan, saudara, terkait dengan kasus Pinangki yang disinyalir, diduga tidak hanya melibatkan Pinangki, tapi ada klaster-klaster yang lain. Saya sebut saja, ada klaster politisi dan tentu klaster hukum yang dugaan yang terjadi di Kejaksaan Agung. Jadi kita bicara ini bicara klaster Kejaksaan Pinangki, pasti kaki tangan atasannya. Ada pasti atasnya. Siapa atasannya ini kemudian harus diselidiki. Ya, selidiki. Anda yakin dengan itu? Saya yakin 1000%. Nah, kemudian dia percaya itu kenapa? Karena atasnya ketika nih pasti duga mengatakan, oke, kita utus Andi Irfan untuk berhubungan pada Anda. Klaster politisi. Klaster politik. Klaster politik inilah menurut saya otak dari semuanya, bukan kejaksaan, bukan kepolisian. Klaster politik inilah yang mendapatkan order ini, kemudian menghubungi pihak kejaksaan agar skenario ini bisa berjalan mulus. Lalu pihak kejaksaan atasannya Pinangki menunjuk Pinangki. Ya. Kalau seandainya demikian, Anda mengatakan bahwa kasusnya ini hanya penipuan, artinya mau di-cut ini hanya berhenti di Pinangki. Dengan tidak dikenakan pasal 12A ini memang niatnya sejak awal melokalisir, melindungi yang lain-lain. Saudara, semua bermula dari proposal 140 miliar yang disodorkan Pinangki kepada Joko Chandra. Tapi tak semua proses disebutkan dalam dakwaan. Benarkah demikian? Berikut informasinya. Jaksa Pinangki mulai diadili. Pekan lalu, Pinangki menjalani sidang perdana atas kasus dugaan korupsi yang melibatkan buronan konglomerat Joko Chandra. Sidang perdana beragendakan pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pinangki dikenai pasal berlapis. Tentu kami tidak berkomentar karena dakwaan sudah dibacakan oleh penuntut umum sedemikian jelas, sedemikian gamblang, dan tentu masyarakat bisa melihat atau yang mendapatkan kopi surat dakwaan. Namun dalam sidang itu ada yang berbeda dari penampilan Pinangki. Dia tampak mengenakan kerudung panjang berwarna merah muda yang selaras dengan gamisnya. Meski begitu, sidang perdana Pinangki banyak menimbulkan tanya. Setidaknya ada 4 hal yang hilang dari sidang Pinangki. Pertama, dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum JPU tak menjelaskan alasan Joko Chandra begitu percaya pada Pinangki untuk pengurusan fatwa. Kejanggalan kedua, Jaksa tak menguraikan bagaimana langkah Pinangki untuk menyukseskan rencana aksi alias action plan. Jaksa juga tak mengungkapkan jaringan Pinangki di Kejaksaan Agung maupun di Mahkamah Agung, 2 institusi raksasa penegakan hukum.
Dan terakhir soal pelimpahan berkas ke pengadilan, tak diungkapkan apakah sebelumnya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Semua hal memunculkan tanya, sebab rencana aksi ini dibuat tak sembarangan. Uang 140 miliar rupiah siap digelontorkan kepada Pinangki dan kawan-kawan dari Joko Chandra untuk membebaskan sang konglomerat properti ini. ICW meragukan kelengkapan berkas perkara Jaksa Pinangki Sirna Malasari dan seakan banyak poin-poin yang terlihat hilang dalam dakwaan jaksa tersebut. Mulai yang pertama, jaksa penuntut umum tidak menjelaskan bagaimana upaya Pinangki untuk meyakinkan Joko Chandra. Sebab Joko Chandra ini kan buronan kelas kakap. Sudah barang tentu psikologis pelaku kejahatan, dia pasti akan menaruh curiga. Dan apa upaya Pinangki untuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan dapat membantu Joko Chandra? Jaksa penuntut umum juga tidak menjelaskan siapa jaringan Pinangki di Mahkamah Agung yang membantu atau selama ini berkomunikasi untuk membantu mengurus fatwa tersebut. Lalu apa kata kejaksaan? Bahwa action plan tersebut tidak terlaksana. Artinya apa? Action plan yang dibuat oleh pihak-pihak atau yang dalam hal ini katakanlah terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari dengan kawan berbuatnya itu merupakan rencana mereka. Oke. Dan ternyata apa? Rencana itu tidak terlaksana. Masih banyak yang jadi pertanyaan dalam dakwaan Pinangki. Akankah semuanya terungkap di persidangan? Mengapa ada kesan tak tuntas alias gelap? Ada apa di baliknya? Aiman akan mengupas jawabannya. Dan saudara, saya memiliki rekaman pada saat persidangan kasus Jaksa Pinangki. Ada sejumlah perhatian di sana. Di antaranya adalah ketika dimunculkan sebuah keraguan pada saat proses proposal 140 miliar ditantangani oleh Joko Chandra. Awalnya dikatakan Joko Chandra ragu akan Pinangki karena ia bukan siapa-siapa, jauh dari kata jabatan, ia hanya jaksa eselon 4 di bawah, bisa mengurus di dua institusi negara, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Tapi kemudian Joko Chandra yakin. Apa yang kemudian membuat Joko Chandra yakin? Ini yang menjadi pertanyaan. Berikut adalah rekaman saat persidangan Pinangki. Joko Chandra tidak langsung percaya karena merasa telah banyak pengacara yang hebat yang dicoba, tetapi tidak bisa memasukkan kembali Joko Chandra ke Indonesia. Untuk mengurus masalah Joko Chandra tersebut, terdakwa akan memperkenalkan kepada teman terdakwa yang seorang pengacara. Setelah itu Joko Chandra memperlihatkan setumpuk dokumen kepada terdakwa sambil menjelaskan tentang kasus posisi dari perkara yang sedang dihadapinya. Atas usul terdakwa untuk memperoleh fatwa Mahkamah Agung tersebut, Joko Chandra menyetujuinya, termasuk menyetujui biaya-biaya yang diusulkan oleh terdakwa untuk memperoleh fatwa Mahkamah Agung. Memang saudara, kalau kita perhatikan lebih teliti, lebih jeli, ada penjelasan yang hilang di sini. Awalnya Joko Chandra dikatakan tidak percaya, lalu kemudian ia percaya, tanpa kemudian dijelaskan apa yang membuat ia percaya. Padahal sebelumnya dikatakan ada banyak pengacara yang menawarkan proposal serupa kepada Joko Chandra tapi tidak dipercayainya. Lalu pertanyaannya, kenapa seorang jaksa Pinangki yang jauh dari kata pejabat di Kejaksaan Agung dan terkait langsung tidak dengan Jampitsus atau Jaksa Agung, lalu kemudian dipercaya oleh Joko Chandra dan Joko Chandra bersedia menandatangani proposal senilai 140 miliar rupiah. Sebelumnya bahkan Pinangki percaya diri untuk kemudian mengajukan proposal senilai 1,4 triliun rupiah. Pertanyaannya, siapa jaringan Jaksa Pinangki? Siapa yang disebut Pinangki sehingga seorang Joko Chandra, pengusaha kawakan yang punya properti segudang dan konglomerat di bangsa ini, ia percaya dan memberikan uangnya kepada Pinangki? Gelap dalam dakwaan. Dan saudara, saya akan segera bergegas untuk mengupas hal ini. Siapa jaringan Pinangki? Benarkah ada dua klaster? Klaster politisi dan klaster penegak hukum.
Saya akan menggalinya, saya akan mencari tahu. Ikuti saya. Saya akan menelisiknya eksklusif